Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farcan Ramadan, NPM 4420210041. Di sini saya akan memberi pembelajaran Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy dari mata kuliah Manajemen Strategi. Dan dosen Haris Swantoro, ST, MBA. Selanjutnya, apa sih Sustainable Competitive Advantage itu? Atau keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu sekumpulan fitur dan kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumennya lebih baik daripada pesaingnya. Nah, Sustainable Competitive Advantage ini diperlukan bagi perusahaan untuk berkembang di lingkungan global tanpa satu atau lebih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebuah perusahaan mungkin tidak dapat pulih dari apapun yang menyebabkan saham menjadi murah. Paling sering perusahaan dengan jenis keunggulan ini menciptakan nilai bagi pelanggan yang lebih unggul jika dibandingkan dengan bisnis lain. Salah satu cara yang paling umum itu dapat digunakan perusahaan untuk menentukan keunggulan dibandingkan pesaing-pesaingnya dengan membandingkan laba. Jika satu perusahaan mengungguli para pesaing secara konsisten, ia mungkin memiliki keunggulan berkelanjutan atas mereka. Keunggulan kompetitif jadi Sustainable Competitive Advantage adalah kekuatan organisasi yang unik untuk organisasi. Kekuatan yang membedakan perusahaan dengan para pesaing. Keunggulan. Nah, selanjutnya ada competitive advantage. Keunggulan kompetitif adalah apa yang diberikan oleh perusahaan atau departemen untuk melakukan yang lebih baik daripada orang lain. Bagian berkelanjutan mengacu pada kemampuan untuk terus melakukan hal-hal tersebut dalam jangka panjang. Topik sebelumnya, Sustainable Competitive dan Advantage ini dan Competitive Advantage ini saling berkaitan, yaitu di mana keunggulan kompetitif ini adalah apa yang diberikan oleh perusahaan atau departemen untuk melakukan yang lebih baik daripada orang lain. Keunggulan kompetitif tidak mudah dibuat atau ditiru. Jika mereka mudah dibuat atau disalin, mereka mungkin menjadi peluang pertumbuhan. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bersifat jangka panjang, berlaku perlu waktu bagi pesaing untuk menirunya. Selanjutnya, apa sih strategi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan bagi perusahaan, yaitu menganalisa bisnis lain. Menggunakan analisis pesaing, sebuah bisnis dapat menentukan strategi pemasaran yang dapat digunakan perusahaan lain dan bagaimana mereka menargetkan pelanggan mereka. Dapat memungkinkan bisnis ini untuk menemukan area yang lebih lemah dari kampanye pemasaran sendiri dan mengembangkan keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Menganalisa bisnis lain akan sangat membantu bagi bisnis karena dapat memberi mereka informasi yang berguna untuk mempromosikan produk baru dan layanan mereka dengan lebih baik. Yang kedua, itu ada fokus pada masalah pelanggan.
Ketika sebuah bisnis berfokus pada masalah pelanggan, ia dapat menciptakan lebih banyak produk dan layanan yang memecahkan masalah tersebut. Itu dapat membantu membuat barangnya lebih menarik bagi konsumen dan memberi perusahaan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan landscape baru-baru ini menemukan bahwa pelanggannya bermasalah dengan nyamuk, perusahaan tersebut dapat membuat layanan baru yang mengurangi jumlah serangga dan hama di pekarangan seseorang. Kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya ada Blue Ocean Strategy, di mana Blue Ocean Strategy ini adalah alat perencanaan usaha strategis untuk menilai suatu bisnis sehingga perkembangannya bisa semakin luas. Pasalnya, persaingan di dunia bisnis cenderung bersifat kompetitif. Maka dari itu, agar perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang menguntungkan, perlu diterapkan suatu strategi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti saat ini, dibutuhkan strategi yang tepat untuk membedakan diri dari para pesaing guna mencapai keberhasilan keberlanjutan. Salah satu strategi efektif untuk mewujudkan hal tersebut adalah yaitu ini, Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru yang pertama kali diperkenalkan oleh Wei Cham Kim dan Rini Barbogne. Blue Ocean Strategy ini yaitu pendekatan dalam bisnis yang mencari ruang pasar baru atau belum ditempati oleh pesaing. Dalam pendekatan Blue Ocean Strategy ini, perusahaan tidak berfokus pada mencoba mengalahkan pesaing, melainkan mencari cara untuk menciptakan pasar baru dengan menawarkan nilai yang unik kepada pelanggan. Ada juga beberapa manfaat dari Blue Ocean Strategi ini, yaitu mencapai target segmentasi pasar. Salah satu manfaat Blue Ocean Strategi yaitu membantu perusahaan mencapai target dan segmentasi pasar yang tepat. Dengan menciptakan pasar baru, perusahaan dapat mengejar target segmentasi yang spesifik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan yang tidak terlayani sebelumnya. Selain itu, Blue Ocean ini bertujuan untuk kesempatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang belum tergali sebelumnya. Pada pasar baru terdapat banyak potensi kesuksesan yang belum dimanfaatkan oleh pesaing sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan dan menjadi pelopor dalam industri. Blue Ocean Strategi juga berpotensi menjadi pemimpin pasar. Perusahaan dapat menciptakan nilai unik dan menawarkan produk atau layanan yang tidak ada pesaingnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjadi market leader dan mengambil alih pangsa pasar yang signifikan. Di sini ada 4 kerangka Blue Ocean Strategi. Dalam 4 tindakan Blue Ocean Strategi ini, terdapat 4 tindakan yang dapat diambil alih oleh perusahaan, diantaranya yaitu eliminate atau hapuskan. Dalam hal ini, perusahaan berupaya untuk menghapuskan unsur-unsur yang tidak dapat bernilai, terutama produk yang kurang diminati oleh pasar saat itu. Jadi dengan menghilangkan hal-hal tersebut, perusahaan dapat berfokus pada aspek yang paling penting dan memberikan nilai lebih efektif atau lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua,
ada reduce atau kurangi. Perusahaan berusaha mengurangi unsur-unsur yang kurang bernilai walaupun masih diperlukan oleh perusahaan. Ya, tindakan yang kedua adalah mengurangi elemen yang berlebihan atau tidak diperlukan dalam produk dan layanan perusahaan. Dengan melakukan tindakan ini, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi serta menyediakan produk yang lebih efisien dan terjangkau. Selanjutnya, yang ketiga ada raise atau tingkatkan. Perusahaan hendaknya mengenal pasti aset dan produk unggulan yang memiliki keunikan dan berdaya saing tinggi di pasar global. Aset bernilai dan produk unggulan inilah yang harus senantiasa dijaga dan dikembangkan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan dalam bersaing di pasar global. Raise atau tingkatkan ini tindakan ketiga, yaitu meningkatkan elemen yang penting dan bernilai dalam produk atau layanan perusahaan. Dengan meningkatkan elemen ini, perusahaan dapat menawarkan nilai yang lebih tinggi dan mengungguli pesaing dalam hal kualitas, fitur, serta pengalaman pelanggan. Selanjutnya, yang keempat ada create atau ciptakan. Tindakan terakhir adalah menciptakan elemen baru yang belum ada dalam produk atau layanan perusahaan. Jadi, create ini adalah menciptakan kreasi dan inovasi baru yang belum pernah ada dalam perusahaan tersebut dan juga dalam industri global lainnya. Sehingga kreasi yang kita ciptakan menjadi suatu yang baru dan unik serta diterima oleh pasar. Jadi terkait Blue Ocean strategi ini, cara penerapan pertama ya Blue Ocean strategi adalah menciptakan produk baru atau layanan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang belum terlayani. Dengan memasuki pasar baru, perusahaan dapat memperoleh keuntungan signifikan dan mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, jadi tujuan Blue Ocean strategi ini tidak untuk bergabung dalam persaingan pada industri yang sudah ada, melainkan menciptakan ruang pasar baru atau menciptakan samudra biru dan membuat pesaingnya menjadi tidak relevan. Kurang lebih seperti itu tujuan Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi ini penerapannya yaitu bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang belum terlayani. Jadi dengan memasuki pasar baru, perusahaan dapat memperoleh keuntungan signifikan dan mencapai pertumbuhan yang tinggi. Lalu slogan yang unik dapat menggambarkan nilai bisnis dan membantu menciptakan identitas kuat bagi perusahaan. Identitas ini kemudian juga akan membantu membangun kesadaran mereka dan mengingatkan pelanggan tentang nilai yang ditawarkan oleh perusahaan. Tadi kita sampaikan di awal bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah sekumpulan fitur dan kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumennya lebih baik daripada pesaingnya. Di sini sudah jelas disampaikan bahwa Blue Ocean strategi ini adalah strategi yang digunakan
untuk perusahaan tersebut lebih tinggi dari pesaing-pesaing yang lain atau dari divisi-divisi perusahaan produksi yang sama. Salah satunya yaitu dengan cara menginovasi merupakan kunci dari Blue Ocean Strategi. Perusahaan perlu terus mencari cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses bisnis mereka. Inovasi dapat mencakup perubahan pada desain produk, penggunaan teknologi baru, atau pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kurang lebihnya seperti itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.